Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Irene Monalisa Tetelepta. Kita berjumpa dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah Tuhan beri bagi kami. Dan saatnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk kami dapat mendengar dengan baik, memahami dengan benar, dan terlebih menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema renungan pagi hari ini adalah menceritakan keburukan saudaramu. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat yang ke-22. Demikian sabdanya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Seorang jemaat memutuskan untuk tidak ke gereja lagi setelah gembala sidangnya menjadikan kisah hidupnya sebagai ilustrasi khotbah. Walau namanya disamarkan, jemaat-jemaat lain cepat mencari tahu, sampai akhirnya masalahnya terkuak dan menjadi gosip hangat di gereja. Awalnya jemaat ini hanya konseling, tetapi ia sangat menyesal dan menganggap gembala sidangnya tidak beretika dengan memakai kisah hidupnya sebagai ilustrasi khotbah tanpa izin kepadanya lebih dahulu. Keburukannya secara tidak langsung dibeberkan dan dijadikan konsumsi publik. Ham pun demikian ketika melihat aurat ayahnya. Seharusnya ia dapat diam dan bergegas mengambil pakaian untuk menutupinya. Tetapi justru Ham menceritakan pada kedua saudaranya. Tindakan menceritakan ini yang tidak tepat. Bersyukurnya Sem dan Yafet tidak bersikap seperti Ham. Kedua saudara Ham ini mengambil tindakan tepat. Mereka lantas mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, Nuh mengutuk Ham dan memberkati Sem dan Yafet. Saudara, setiap orang tentu memiliki sisi baik dan buruk. Jika Tuhan mengizinkan kita untuk menolongnya berubah dari sisi yang buruk, apakah baik jika kita menceritakan keburukannya pada orang lain seperti Ham? Atau maukah kita bersikap seperti Sem dan Yafet, bahkan tetap mengasihi orang yang kita tahu memiliki keburukan tersebut? Kasih menutupi segala sesuatu. Jadi percayalah, tanpa kita perlu menceritakan keburukannya pada orang lain. Kasih itu sendirilah yang sanggup mengubahnya. Ingatlah bahwa kasih memampukan seseorang untuk bertindak dan bersikap bijak. Amin. Mari berdoa untuk firman Tuhan dan meminta penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami diajarkan dan belajar melalui firman Tuhan bagaimana kami mampu mengendalikan diri kami untuk menceritakan keburukan orang lain. Mampukanlah kami Bapa untuk melakukan firman ini dalam hidup kami dan sertailah kami dalam segala kegiatan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Shalom.